Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah metodologi penelitian akan membahas mengenai materi penelitian ex post facto. Berikut ada nama anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama Zahra Auliaul Masfufah, yang kedua Apriliantin Fitri Pratiwi, yang ketiga Intan Aulia, yang keempat Indira Novelia Nurinaya, dan yang terakhir Reika Destriana Faladila. Penelitian ex post facto merupakan penelitian di mana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel-variabel terikat dalam suatu penelitian. Nama ex post facto sendiri dalam bahasa Latin artinya dari sesudah fakta. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian itu dilakukan sesudah perbedaan-perbedaan dalam variabel bebas itu terjadi karena perkembangan kejadian itu secara alami. Penelitian ex post facto sendiri metodis merupakan penelitian eksperimen yang juga menguji hipotesis, tetapi tidak memberikan perlakuan-perlakuan tertentu karena suatu sebab untuk memberikan perlakuan atau manipulasi. Biasanya karena alasan etika manusiawi atau gejala atau peristiwa tersebut sudah terjadi dan ingin menelusuri faktor-faktor penyebabnya atau hal-hal yang mempengaruhinya. Ya, kita masuk ke ciri-ciri penelitian ex post facto. Untuk yang pertama, data dikumpulkan setelah semua peristiwa terjadi. Yang kedua, variabel terikat ditentukan terlebih dahulu, kemudian menurut ke belakang untuk menemukan sebab, hubungan, dan maknanya. Jadi, setelah data terkumpul, variabel sudah ditentukan, baru kita bisa melanjutkan ke selanjutnya, yaitu yang ketiga, penelitian ex post facto dilakukan jika dalam beberapa hal penelitian eksperimen tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut seperti jika tidak mungkin memilih, mengontrol, dan memanipulasi faktor-faktor yang diperlukan untuk meneliti hubungan sebab akibat secara langsung. Jadi kalau tidak bisa secara langsung. Lalu yang kedua, jika kontrol semua variabel kecuali independen tunggal tidak realistik dan artifisial, mencegah interaksi yang normal dengan variabel lain yang mempengaruhi. Lalu yang terakhir, jika kontrol secara laboratori untuk beberapa tujuan tidak praktis, dari segi biaya dan etik dipertanyakan. Jadi dari ciri-ciri penelitian ex post facto yang sudah saya sebutkan seperti tadi. Terima kasih. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian ex post facto yang terdiri dari 8 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode ex post facto. Untuk yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Untuk yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat dari penelitian. Untuk yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Untuk yang kelima, menentukan kerangka berpikir, pertanyaan penelitian, dan menemukan hipotesis penelitian. Untuk yang keenam, mendesainkan metode penelitian yang hendak digunakan, seperti menentukan populasi, sampling, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpulan data, hingga menganalisis data. Untuk yang ketujuh, mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik sistematika yang relevan. Untuk yang kedelapan, yang terakhir, membuat laporan penelitian. Nah, laporan penelitian ini dari awal membuat data, menganalisis data, mengumpulkan data, hingga dibuatnya sebuah kesimpulan. Selanjutnya itu ada kelebihan penelitian ex post facto. Menurut Rich 1999 mengidentifikasi beberapa kelebihan dan kelemahan penelitian kausal komparatif atau ex post facto. Yang pertama, penelitian kausal komparatif akan menghasilkan informasi yang bermanfaat
mengenai hakikat fenomena. Kemudian yang kedua, memperbaiki teknik, metode statistik, dan desain dengan pengontrolan fitur-fitur secara parsial dalam beberapa tahun belakangan, dan studi ini lebih banyak dipertahankan. Selanjutnya ada kekurangan penelitian ex post facto. Yang pertama, kelemahan utama suatu desain penelitian kausal komparatif atau ex post facto adalah tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam menentukan faktor penyebab yang relevan yang secara aktual termasuk di antara banyak faktor di bawah penelitian. Kemudian yang ketiga, kesulitan bahwa tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan suatu hasil, tetapi merupakan kombinasi dan interaksi dari berbagai faktor yang berkaitan di bawah kondisi tertentu untuk menghasilkan hasil yang ditentukan. Kemudian yang keempat, suatu fenomena tidak hanya dihasilkan dari berbagai penyebab, tetapi juga dari satu penyebab dalam satu kejadian dan dari penyebab yang lain dalam kejadian yang lain. Kemudian yang kelima, apabila hubungan antara dua variabel telah terungkap, penentuan mana penyebab dan mana akibat mungkin sulit. Kemudian yang keenam, terdapat fakta bahwa dua atau lebih faktor yang berhubungan tidak harus mempunyai implikasi hubungan sebab akibat. Yang ketujuh, pengklasifikasian subjek ke dalam kelompok dikotomi atau seperti kelompok berprestasi dan kelompok tidak berprestasi untuk tujuan perbandingan penuh dengan masalah karena kategori seperti ini adalah samar, berubah-ubah dan bersifat sementara. Kemudian yang kedelapan, studi perbandingan dalam situasi yang alamiah tidak memungkinkan pemilihan subjek penelitian yang terkontrol. Selanjutnya ada contoh jurnal yang menggunakan penelitian ex post facto dari Jurnal Riset Pendidikan Matematika dengan judul Pengaruh Perhatian Orang Tua, Motivasi Belajar, dan Lingkungan Sosial terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa SMP. Di sini di pendahuluan, prestasi belajar mata pelajaran matematika selalu menjadi sorotan tiap tahunnya karena merupakan salah satu dari 4 mata pelajaran yang di-UN-kan. Berdasarkan hasil ujian nasional 3 tahun terakhir pada tahun 2010 sampai 2012 menunjukkan perbedaan nilai yang cukup signifikan. Sebagian siswa memperoleh nilai yang sangat baik, namun sebagian lain masih di bawah rata-rata. Perolehan nilai UN pada tahun 2012 tertinggi adalah 10, sedangkan nilai terendah adalah 2, seperti yang terlihat di dalam tabel. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua, motivasi belajar, dan lingkungan sosial terhadap prestasi belajar matematika siswa SMP. Selanjutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian ex post facto. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP negeri kelas 8 se-Kota Mataram tahun pelajaran 2013-2014 yang berjumlah 6.007 siswa yang tersebar pada 23 SMP negeri di Kota Mataram. Ukuran sampel yang digunakan sebanyak 364 orang siswa. Sampel sebanyak 12 sekolah dipilih dengan menggunakan teknik stratified random sampling berdasarkan tingkat nilai UN sekolah dan mewakili 6 kecamatan yang ada di Kota Mataram. Dari 12 sekolah tersebut, dipilih masing-masing satu kelas 8 secara acak sebagai sampel. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket perhatian orang tua, angket motivasi belajar, angket lingkungan sekolah, dan tes prestasi belajar matematika. Pengumpulan data untuk variabel bebas
dilakukan dengan cara memberikan angket atau kuesioner kepada siswa kelas 8 SMP. Sedangkan untuk mengukur prestasi belajar matematika, peneliti menggunakan nilai tes prestasi belajar yang diperoleh dengan memberikan soal-soal berbentuk pilihan ganda sebanyak 25 butir soal dengan materi semester gasal pada kelas 8 pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama di sini ada deskripsi data. Untuk data tentang perhatian orang tua, motivasi belajar, dan lingkungan sosial siswa dianalisis menjadi data kuantitatif. Selanjutnya, skor yang dicapai responden diinterpretasikan dalam 5 kategori menurut Azwar tahun 2010, seperti yang terlihat di dalam tabel selanjutnya. Ini ada tabel 2 di sini yang menunjukkan kriteria skor perhatian orang tua dengan kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Lalu ada pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesis, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan 3 variabel bebas dengan model persamaan regresinya seperti yang terlihat di dalam gambar. Y adalah prestasi belajar matematika, merupakan variabel terikat. Lalu X1, X2, dan X3 adalah variabel bebas, di mana X1 adalah perhatian orang tua, X2 adalah motivasi belajar, dan X3 adalah lingkungan sosial dengan taraf signifikansi 0,05. Uji yang digunakan adalah uji F dengan rumus sebagai berikut. Lalu pada pengujian hipotesis ini akan dilihat apakah ada pengaruh ketiga variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian selanjutnya akan dilihat apakah ada pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan uji T. Selanjutnya adalah pengujian asumsi. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear berganda. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian persyaratan analisis yang berupa uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.